Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Innama tunziru, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah memberikan peringatan manittaba'a dzikra, bagi mereka orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu, wa khasyar rahman, dan bagi orang-orang yang takut kepada yang maha pengasih yaitu Allah, bil ghaibi, walaupun mereka tidak melihatnya. Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikan untuk mereka kabar gembira, bimaghfiratin, dengan ampunan Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Dalam ayat ini kita bisa melihat Allah menyediakan dua hadiah besar, yaitu bimaghfiratin wa ajrin karim, ampunan dan juga pahala yang mulia. Bukan hanya besar tapi pahala yang mulia. Ampunan Allah dan pahala yang mulia ini diberikan untuk kelompok manusia. Pertama, manittaba'a dzikra, yaitu untuk orang-orang yang mau mengikuti kebenaran, mengikuti peringatan. Yang kedua, wa khasyar rahman, yaitu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, bil ghaibi, meskipun mereka belum pernah melihat. Jadi ada dua kelompok ini yang mendapatkan maghfiratin wa ajrin karim, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala yang mulia. Kita bisa melihat ayat ini bahwa tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya memberikan peringatan, hanya berdakwah. Innama tunziru, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya bertugas saja memberikan peringatan kepada mereka. Hanya memberikan peringatan, hanya berdakwah. Nah, perkara dakwah itu berhasil atau tidak, itu terlepas dari tanggung jawab baginda Rasul. Terlepas dari tanggung jawab para pendakwah. Kita sebagai seorang muslim hanya berkewajiban berdakwah, mengajak, memberikan peringatan kepada umat. Adapun orang yang kita ajak mau atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian menyebabkan kita berlapang dada ketika berdakwah, ketika mengajak orang. Kalau orang yang kita ajak itu kemudian tidak mau, ya itu berarti urusan dia dengan Allah. Urusan kita, kewajiban kita sudah terlaksana, yaitu memberikan peringatan, berdakwah kepada mereka. Jadi urusan hidayah itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangankan kita, orang-orang yang dihadapi oleh baginda Rasulullah saja, banyak yang oleh Nabi didakwahi, tapi hidayah nggak menghampiri mereka. Allah nggak memberikan hidayah, ya Nabi 1000 kali berdakwah pun kepada mereka, tetap mereka nggak beriman. Sehingga manusiawi kalau kemudian baginda Rasulullah sedih ya, ketika berdakwah, kemudian nggak dihiraukan dakwahnya. Nabi sebagai seorang manusia biasa memiliki rasa sedih. Bahkan Nabi sering marah dengan dirinya sendiri. Apa yang salah dalam penyampaianku?
Apa yang keliru dalam ucapanku? Kenapa mereka nggak mengikuti dakwahku? Nggak mengikuti ajakanku? Nggak mengikuti peringatanku? Nabi itu sedih. Bahkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sangat boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu sendiri. Karena mereka, orang-orang yang engkau dakwai, penduduk Mekah, tidak beriman kepada engkau. Ini bukti bahwa baginda Rasulullah sangat mengharapkan dakwahnya itu berhasil. Kenapa? Karena umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka sudah berupaya berdakwah, menyampaikan pesan dari Allah dengan bijaksana, bahkan dengan peringatan-peringatan yang menakutkan. Tapi umat-umat terdahulu tidak bergeming. Mereka banyak yang menolak dakwah para nabinya. Nabi Nuh alaihi salam, kurang sabar apa beliau? 950 tahun berdakwah. Hanya dapat pengikut yang sangat sedikit sekali. Betapa rewel dan sulitnya kaum Nabi Nuh untuk didakwahi. Mereka membangkang. Kaum Nabi Saleh pun membangkang. Kaum Nabi Lut pun membangkang. Kaum Nabi Hud pun membangkang. Jadi umat-umat terdahulu begitu sulit didakwahi. Dengan tempo dakwah yang begitu panjang, hanya dapat pengikut yang sangat sedikit. Sehingga Nabi nggak mau kalau kemudian umatnya seperti umat-umat terdahulu, sangat sedikit. Nabi ingin bersaing nanti di akhirat, bahwa umatnya baginda Rasulullah, umat Islam ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Sehingga pantas kalau kemudian baginda Nabi merasa sedih ketika berdakwah, dakwahnya tidak dihiraukan. Innama tungziru, kata Allah. Hai Muhammad, engkau hanya penyampai saja. Kau hanya berdakwah saja. Tugasmu menyampaikan peringatan dariku, berdakwah kepada mereka, mengajak untuk beriman kepadaku. Adapun mereka mau atau tidak dengan ajakanmu, itu terlepas dari tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah memberikan peringatan, berdakwah. Mereka mau atau tidak, itu merupakan urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun seperti itu ya. Kita berdakwah menyampaikan kebenaran di tengah-tengah umat. Itu kewajiban kita. Tetapi mereka mau atau tidak, percaya atau tidak dengan dakwah kita, itu terlepas dari tanggung jawab kita. Nah, ada dua kelompok manusia yang akan mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia. Menurut surat Yasin ayat 11 ya. Yang pertama, manittaba'a dzikra. Yaitu bagi mereka orang-orang yang mau ya, taba'a, mengikuti az-zikra, peringatan yang disampaikan baginda Rasulullah atau dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Sehingga mereka layak mendapatkan maghfirah, bimaghfiratin wa ajrin karim. Mereka layak mendapatkan ampunan dari Allah dan layak mendapatkan pahala yang mulia. Manittaba'a dzikra. Orang-orang yang mengikuti peringatan. Orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah mengikuti dakwah baginda Rasulullah. Orang-orang yang bersedia mengikuti kebenaran. Mengikuti peringatan. Bukan orang yang membangkang. Bukan orang yang ngeyel seperti Bani Israel. Tetapi kita bersyukur kepada Allah ya, bahwa umatnya baginda Rasul ini dilembutkan hatinya oleh Allah. Tidak seperti hati umat-umat terdahulu yang begitu keras gitu.
umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat-umat terdahulu. Ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada kaum Aikah, ada kaum Madian. Mereka contoh-contoh orang yang memang hatinya sangat keras, sulit untuk menerima kebenaran. Walaupun mukjizat sudah terlihat dengan jelas, bukti nampak begitu jelas, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan Nabi Musa pernah ditantang oleh kaum Bani Israel. Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Allah sebelum Allah nyata nongkrong di depan kami. Ini kan keterlaluan di Bani Israel. Kami nggak akan beriman kepada Tuhan, wahai Musa, sebelum dia nyata-nyata duduk nongkrong di depan kami. Baru kami akan beriman kepada Allah. Ini kan logika yang ngaco ya. Sehingga benar dalam satu riwayat bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam ya digeruduk oleh kaum Bani Israel yang mereka meminta Allah nampakkan diri. Wahai Musa, tunjukkan kepada kami wujud Allah yang sebenarnya. Kalau kami bisa melihat wujud Allah, yakin pasti akan beriman kepada Allah. Kata Nabi Musa, kau nggak akan sanggup. Kau nggak akan sanggup. Ya buktikan dulu, belum terbukti kau sanggup nggak sanggup, kata mereka. Buktikan dulu Allah nongol di depan kami, baru kami akan beriman kepada Allah. Baik, kata Nabi Musa. Baik. Kapan kau mau? Ya sekarang. Baik. Nabi Musa mengajak mereka semua ya untuk berada di sebuah lembah ya, sebuah bukit. Di situ kaum Bani Israel ya, kumpul semua itu. Ayo kumpul kata mereka. Ini Musa mau memanggil Tuhannya. Mau memanggil Allah. Kalau kita bisa melihat Allah langsung, kita akan beriman kepada Allah. Buktikan Musa. Baik kalau kau ingin ingin bukti dari kami. Kumpul semua, kumpul. Wah, itu ratusan orang kumpul sebuah bukit. Di mana Musa Allah akan muncul? Kau lihat di balik bukit itu ya. Jangan lari, jangan takut, jangan nangis. Kalau saya lihat, wah kami gak bakal lari. Nah, kemudian Nabi Musa, ya Allah, aku mohon kepada engkau ya Allah, sudilah engkau untuk menampakkan diri kepada kami, terutama mereka kaum Bani Israel, supaya mereka beriman kepada Allah, kepada engkau wahai Allah. Baik Musa. Akhirnya ketika mereka semua kumpul, saksikan semua wahai kaum Bani Israel, buka mata kalian. Mereka waspada betul ya di arah yang ditunjuk oleh Nabi Musa. Nah, beberapa waktu kemudian muncul sinar ya. Muncul sinar. Begitu sinar itu muncul, gunung-gunung bukit yang ada di tempat itu hancur berantakan, meledak luar biasa. Sehingga dengan hancurnya gunung itu, Bani Israel ketakutan, pingsan semua. Termasuk Nabi Musa ikut pingsan, begitu mengerikannya. Itu belum Allah yang muncul, baru cahayanya, baru nurnya itu. Belum wujudnya. Baru nurnya yang muncul, gunung bukit hancur berantakan meledak gitu. Sehingga kaum Bani Israel itu ketakutan luar biasa. Pingsan mereka, termasuk Nabi Musa ikut pingsan, saking takutnya. Kalau cara kita bikin gila ya, ngelihat gunung meledak seperti apa. Kalau gunung meletus mah biasa, ini meledak, hancur itu. Hancur berkeping-keping gunung itu. Kalau kita ngelihat gunung meletus saja mengerikan ya. Cuma hanya mengeluarkan lahar saja. Ini gunung meledak, hancur berkeping-keping. Ketika mereka siuman, sadar, diomeli Nabi Musa. Makanya lu jangan macam-macam kalau bahasa kita ya. Jangan macam-macam kamu ya. Mau lihat Allah seperti apa? Itu Allah belum muncul, baru cahayanya sudah hancur gunung semua. Dan kamu semua ketakutan sampai pingsan.
Jadi umat-umat terdahulu begitu sulit didakwahi. Nabi Musa sudah kesabaran yang sangat di titik puncak menghadapi kaum Bani Israel. Tapi sedikit sekali yang mengikuti dakwah Nabi Musa. Tapi baginda Rasulullah, umat terakhir yang oleh Allah dilembutkan hatinya. Terbukti apa? Meskipun sekarang Nabi sudah tidak ada, hanya diganti oleh ulama-ulama kita yang merupakan pewaris para Nabi, tapi banyak orang-orang sekarang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang saleh. Bahkan banyak orang berbondong-bondong dari agama-agama lain menjadi mu'alaf, masuk ke dalam agama Islam, dilembutkan hatinya oleh Allah. Ya, sekarang kita belum pernah di antara kita yang melihat Nabi seperti apa, wajah Nabi Muhammad seperti apa, suaranya seperti apa, kita kan nggak tahu. Tapi kita beriman kepada baginda Rasulullah, ini kan luar biasa. Ini kan hebat, mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak mungkin ini terjadi. Allah lembutkan hati kita, lembutkan jiwa kita, batin kita dengan rahmatnya Allah, sehingga kita bisa menerima ajaran baginda Rasulullah. Walaupun Nabi sudah sekian ratus tahun wafat meninggalkan kita, kita tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah. Manittaba'a dzikra, orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Ya, di zaman baginda Rasulullah berdakwah itu ya, ada yang mengikuti dakwahnya, ada yang membangkang dakwahnya baginda Nabi, ada yang percaya kepada peringatan Nabi, ada yang tidak percaya. Ada yang langsung mengikuti, menjadi pengikut baginda Rasulullah, ada yang terus melawan dakwah baginda Rasulullah, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi orang yang hidup di zaman baginda Nabi pun tidak semua dilembutkan hatinya. Ada yang menerima dakwah Nabi, ada yang menolak dakwah Nabi. Sehingga sangat bersyukur kalau kemudian kita diberikan nikmat berupa iman. Kita hidup tidak sezaman dengan baginda Nabi, tapi kita beriman. Bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab yang hidup sezaman dengan Nabi, melihat dakwah Nabi, melihat wujud Nabi, mendengar suara Nabi, tapi Abu Jahal, Abu Lahab tak beriman kepada baginda Rasul. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah, kita tidak hidup di zaman baginda Rasul, tapi kita beriman kepada dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manittaba'al dzikra, ya, mengikuti peringatan baginda Rasul, peringatan dari Allah, ya, berupa Islam ini. Semoganya kita sampai wafat di penghujung usia kita, kita tetap menjadi manittaba'al dzikra, ya, tetap menjadi kelompok orang yang senantiasa mengikuti peringatan dari baginda Rasul dari Al-Quran ini, menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama, orang yang mendapatkan bimaghfiratin wa ajrin karim, ampunan dari Allah dan pahala yang mulia, adalah orang-orang yang mengikuti peringatan. Adapun yang kedua, wa khasyir rahman, orang yang memiliki takut kepada Allah. Ar-Rahman ini merupakan nama Allah, ya, dalam Asmaul Husna, yang memiliki makna Allah Maha Pengasih. Wa khasyiyar rahman, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Bil ghaibi, meskipun mereka tidak melihat Allah. Ya, tidak seperti tadi kaum Bani Israel, ya, mereka nggak takut kepada Allah, nantang ingin tahu wujud Allah seperti apa. Ya, kami tidak akan beriman wahai Musa sebelum kami melihat Allah di depan kami. Ini kan keterlaluan. Tapi kita tidak melihat Allah, namun kita beriman kepada Allah. Wa khasyiyar rahman, orang-orang yang punya takut kepada Allah. Kita kadang-kadang, ya, takut polisi itu ketika ada di depan kita. Polisi pergi, kita kembali binal. Ya, misalkanlah, ya,
Kita lewat di perempatan, situ ada lampu merah. Kalau ada polisi di situ, semua taat itu ya. Semua taat itu, diam ya. Mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Ada polisi. Begitu tempat itu ditinggalkan polisi, kosong nggak ada polisi. Kadang-kadang lampu merah kita nyerobot terus. Padahal itu berbahaya. Kita hanya takut sama polisi, padahal itu hanya sebagai petugas ya. Kalau kita nggak tertib dalam berlalu lintas ya manfaatnya, celakanya untuk kita sendiri ya. Kita takut dengan polisi. Ketika polisi pergi, kita kembali binal. Ya. Jangan karena kita kemudian nggak melihat Allah, kita kemudian bebas untuk bermaksiat ya. Jangan sampai kita kemudian nggak melihat Allah, kita bebas berbuat dosa. Ya. Allah itu ghaib, ya, tidak terlihat langsung. Tetapi Allah melihat gerak-gerik kita. Dari yang sebesar-besar sampai yang terkecil-kecilnya. Semua perbuatan kita dipantau oleh Allah. Khabirum bima ta'malun. Allah menyaksikan, melihat apa yang kita lakukan. Kita kadang-kadang ya itu, kadang ngerasa Allah nggak terlihat oleh kita, kita terangsang untuk berbuat dosa. Ya. Kita lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah. Kenapa? Polisi nongkrong di depan kita, Allah nggak kelihatan. Jadi cenderung kita takutnya kepada polisi daripada kepada Allah. Ini kan terbalik. Jadi dengan kita tidak melihat Allah bukan berarti kita bebas untuk bermaksiat. Segala perbuatan kita disaksikan oleh Allah. Segala aktivitas kita disaksikan oleh Allah. Perbuatan baik, perbuatan buruk, yang kecil, yang besar, semua terlihat jelas. Ya. Karena Allah tidak bisa terhalangi oleh sejengkal tanah pun dari pandangan Allah tentang perbuatan kita. Wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi orang-orang yang memiliki takut kepada Allah. Sehingga dengan dia takut, dia taat, dia beribadah ya. Dia beriman kepada Allah. Dengan takutnya, dia pun takut melakukan perbuatan yang mengandung murka Allah. Dengan takutnya dia kepada Allah, tidak ada waktu pun yang terlewati kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dengan takutnya dia kepada Allah, maka dia akan serius melaksanakan ibadah. Itu tanda orang yang takut kepada Allah. Serius dalam beribadah, takut kalau berbuat dosa. Ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat mungkar, dia akan berpikir 1000 kali. Kenapa? Semuanya disaksikan oleh Allah. Nah, dua kelompok inilah ya. Yang pertama manit taba'al dzikra, yang kedua wa khasyar rahmana bil ghaib, maka fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Berikan kabar gembira untuk mereka, orang-orang yang mengikuti kebenaran, mengikuti peringatan, orang-orang yang takut kepada Allah meskipun mereka enggak melihatnya. Dengan fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim, dengan kabar gembira, ya ini ampunan dari Allah. Allah ampuni dosa mereka, wa ajrin karim, dan Allah memberikan pahala yang mulia untuk mereka. Ini barangkali hadiah yang istimewa ya, ampunan. Apa sih yang lebih istimewa daripada ampunan Allah? Ya. Hidup akan celaka kalau kita nggak mendapatkan ampunan dari Allah. Hidup akan sesat, hidup akan rugi kalau kita nggak diampuni oleh Allah. Maka dari kita melaksanakan ibadah, endingnya adalah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, haji, dan semua amal ibadah, endingnya agar dosa kita diampuni oleh Allah.